Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Irfan Fadlika, Elza Mizana, dan Nadia Novitasari akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu dalam perspektif Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi yang bergelar Hojatul Islam. Dia dilahirkan di Tusi, salah satu daerah Khurasan, tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Di tempat ini pula dia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia yang relatif belum terlalu tua, yaitu 55 tahun. Al-Ghazali merupakan salah seorang ulama besar yang pernah dimiliki Islam dalam sepanjang sejarahnya. Ia tergolong ulama dan pemikir Islam yang sangat produktif dalam menuliskan buah pemikirannya. Jumlah kitab yang ditulis Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Daudi menjelaskan, penelitian paling akhir yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi tentang jumlah judul buku yang menjadi karya oleh Al-Ghazali. Kemudian Al-Badawi mengumpulkan dalam satu buku diberi judul Mu'allafat Al-Ghazali. Dalam kitab itu, Al-Badawi membuat klasifikasi kitab-kitab yang telah dikarang dan diduga sebagai karya oleh Al-Ghazali menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan keasliannya sebagai karya Al-Ghazali terdiri dari 72 buah kitab. Kelompok kedua, kitab yang diragukan oleh karyanya asli Al-Ghazali terdiri atas 22 kitab, dan kelompok ketiga, kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya terdiri atas 31 buah kitab. Al-Ghazali merupakan seorang yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari suasana baru, untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan. Dalam kehidupan berpolitik, ia sering menerima jabatan di pemerintahan. Perspektif Al-Ghazali terhadap filsafat. Dalam Al-Munqidh min Al-Dolal, Al-Ghazali memberikan klasifikasi filosof sekaligus memberikan penilaian vonis kekafiran kepada mereka. Pertama, pengikut ateisme atau Al-Dahriyun. Kelompok ini merupakan golongan filosof yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa alam telah ada dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Kedua, pengikut faham naturalisme atau Al-Tabi'iyun. Mereka merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan, alam atau tabiah, dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Akhirnya mereka mengakui keberadaannya. Mereka berkeyakinan orang yang telah tiada ruhnya tidak akan kembali. Selain itu, mereka juga menentang eksistensi akhirat, surga, neraka, hari kiamat, dan hisab. Yang ketiga, penganut filsafat ketuhanan atau ilahiyun. Mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka para filosof Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka. Kelompok ilahiyun ini pada garis besarnya membantah 2 kelompok pertama, yaitu Dahriyun dan Tabi'iyun. Dalam Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali memandang para filosof telah melakukan kecurangan. Setidaknya ada 20 masalah yang menyebabkan para filosof ini menjadi ahli al-bid'at dan kafir. Al-Ghazali menegaskan bahwa para filosof menjadi kafir karena 3 masalah. Yang pertama, para filosof yang berpendapat bahwa alam itu qadim atau tidak mempunyai permulaan. Ini merupakan pendapat Aristoteles dan pengikutnya. Para filosof muslim sebelum Al-Ghazali mengatakan bahwa alam ini qadim, sebab qadimnya Tuhan atas alam sama halnya dengan qadimnya ilat atas maklulnya atau
akibatnya. Menurut Al-Ghazali, yang qadim tidak mempunyai permulaan, hanyalah Tuhan semata. Maka selain Tuhan haruslah baru hadis, karena apabila terdapat sesuatu yang qadim selain Tuhan, maka dapat memunculkan salah pahaman. Apabila yang qadim banyak, berarti Tuhan banyak. Yang kedua, pendapat filosof yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin mengetahui hal-hal yang bersifat partikular, atau pendapat yang dipegang oleh Ibnu Sina. Mula-mula pendapat ini dipegang oleh Aristoteles, kemudian dianut oleh para filosof muslim. Menurut Al-Ghazali, para filosof muslim itu mempunyai pemahaman bahwa Allah hanya mengetahui zatnya sendiri atau juz'iyat, yang alasan alam ini selalu terjadi perubahan dan perubahan. Jika Allah mengetahui rincian perubahan tersebut, hal itu akan membawa perubahan pada zatnya. Menurutnya, sebuah perubahan pada objek ilmu tidak membawa perubahan pada ilmu, karena ilmu merupakan tidak mempunyai perubahan pada zat. Dalam artinya, keadaan orang yang mempunyai ilmu tidak berubah. Penolakan filosof terhadap kebangkitan jasmani dan moralitas jiwa individu. Para filosof muslim sebelum Al-Ghazali berpandangan bahwa yang akan dibangkitkan dalam alam kubur menuju akhirat nanti adalah rohani semata, sedangkan jasmani akan hancur lebur. Al-Ghazali berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menolak terjadinya kebahagiaan atau kesengsaraan atau siksaan fisik dan rohani secara bersamaan. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu, dan untuk itu tidaklah ada keraguan sedikitpun Allah akan mengembalikan rohani pada jasmani di akhirat nanti. Filsafat metafisika Al-Ghazali. Al-Ghazali menggolongkan ilmu-ilmu tersebut menjadi 6 kelompok, yaitu matematika, logika, fisika, metafisika, politik, dan etika. Di antaranya yang menjadi fokus di sini adalah metafisika. Berbicara metafisika, tidak lepas dengan masalah ketuhanan atau ilahiyat. Matkaur menyebutkan bahwa dalam masalah ketuhanan, Al-Ghazali banyak mengikuti dan membentengi aliran Asy'ariyah. Al-Ghazali mencoba menselaraskan akal dengan nakal. Ia berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang, karena ia bisa mengetahui dirinya sendiri dan mempersepsi benda lain. Namun Al-Ghazali menghentikan akal pada batas-batas tertentu, dan hanya nakallah yang bisa melewati batas-batas ini. Meskipun demikian, menurut Al-Ghazali, argumentasi-argumentasi yang telah dibangun Al-Asy'ari mengenai konsep ketuhanan atau ilahiyat lebih mendekati pada argumentasi yang bersifat filosofis daripada argumentasi agamis. Oleh karenanya, Al-Ghazali kemudian mencoba kepada jalan lain yang dianggapnya lebih agamis, yaitu menempuh jalan tasawuf. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.